Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, perkenalkan sebelumnya nama aku Stevi Marta. Aku MC di podcast Al Hidayah ini. Hari ini kita mau bahas tentang tema yang sebelumnya sudah kita bicarakan, yaitu yang tentang sepasang sayap menuju surga ya Bunda. Sebelumnya pemirsa Al Hidayah, perkenalkan kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan insya Allah semoga memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini kita sambut Ustazah Astri Ivo. Selamat datang Bunda di masjid kami. Maaf dengan seadanya kami Iya, jadi podcast kami ini baru dimulai beberapa minggu ke belakang. Untuk bintang tamu hari ini kita sangat spesial. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya bersama Bunda Astri Ivo. Bismillah Bunda. Sepasang sayap menuju surga ini membahas tentang parenting ya sebelumnya. Ya, Islamic parenting. Jadi kita kan sebagai orang tua harus punya tahu tujuan kita tuh. Jadi anak-anak itu apa, caranya bagaimana, dan sepasang sayap ini sebenarnya salah satu buku dari saya yang saya bukan penulis ilmiah, tapi ini datang dari pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para orang tua, calon orang tua atau calon eyang juga yang biasanya kan suka titipan anak itu ya bekerja. Jadi kita biar menambah wawasan aja sih sebenarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi tentang apa sih yang akan kita bahas di sepasang sayap ini dan yang terinspirasi dari buku Bunda tersendiri ini? Iya, karena dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita ya ihadazina manukuan sakum wa ahlikum naro. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga diri dari perintah dan larangan Allah, berupaya dengan pertolongan Allah mengamalkannya. Dan perintah Allah itu sebenarnya bukan hanya sholat, syahadat, zakat. Salah satu perintah utama adalah mendidik anak-anak, menjaga dirinya dan menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Maka sepasang sayap ini saya mengartikannya sayap iman dan sayap ilmu. Karena iman itu tanpa ilmu dia akan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi ilmu tanpa iman juga akan menjadi buta. Jadi sepasang sayap ini kita harus berikan anak-anak kita tuh iman dan ilmu, agar mereka dengan dua sayap ini sampai ke pintu gerbang surga yang Allah telah. Intinya sih seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan ilmu, bagaimana cara kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang siapa penciptanya, apa sih sebenarnya yang diinginkan, perintah-perintah apa saja gitu. Dan mereka tuh harus memahami apa yang mereka baca itu Quran dan juga Sunnah. Jadi yang dimaksud sepasang sayap ini tadi kita ngajarin anak kita dengan cara yang sepasang ini ya Bunda, dengan sayap itu pakai iman, sayap iman dan sayap ilmu. Iya, jadi dengan dua-duanya kita dipersatukan iman dan ilmunya untuk mengajarkan anak ini supaya terbentuk imannya dan berilmu dan bermanfaat untuk kedepannya. Sebenarnya setiap manusia itu lahir memiliki bibit iman ya. Ketika di Al-Namrud kita bersyahadat alastu birabbikum. Semua ruh menjawablah syahid. Ini sebenarnya bibit iman yang Allah berikan kepada setiap manusia. Artinya anak-anak lahir dalam keadaan beriman. Jadi orang tuanya yang menjaga, orang tuanya yang membersamai, orang tuanya yang mendidik, mengasuh, menemani, menjadi contoh, teladan, dan sebagainya. Gimana sih Bunda caranya orang tua ini biar anaknya ini dengan adanya iman yang tadi Allah berikan sejak kita dari alam ruh tadi, gimana caranya biar orang tuanya ini mendidiknya bisa anak ini kedepannya lebih baik gitu? Ada kurikulumnya. Kebanyakan orang tua tuh nggak tahu kurikulum mendidik anak-anak. Tadi dalam Al-Quran Allah sudah berikan kepada kita hak apa saja yang kita harus pahami sebagai orang tua. Makanya jadi orang tua terus belajar. Jadi montir aja kan ada sekolahnya ya. Jadi dokter ada fakultas. Jadi kalau jadi orang tua itu harus punya ilmu, punya kemampuan, keterampilan agar dia mampu dengan ilmunya itu menjaga diri dan keluarga dari neraka. Jadi bayangkan kalau orang tua mau belajar jadi orang tua, kan gak ada sekolahnya tuh jadi ibu, sekolah menjadi ayah itu kan gak ada. Padahal tugasnya berat sampai ke yaumul akhir kelak, nanti ditanya sama Allah tentang amanah yang dititipkan itu anak-anak kita.
dan bagaimana kita mendampingi, melihat potensi-potensi apa saja yang diberikan Allah kepada setiap anak. Karena anak itu lahir kan unik ya, mereka berbeda dari orang tuanya, beda dari adiknya, dari kakaknya, potensinya beda, hobinya beda, bahkan sidik jarinya beda gitu. Jadi kita belajar memiliki parenting skills namanya, kemampuan jadi orang tua, bahwa ibu itu adalah madrasah al-ummu, madrasatul ula wal abu mudiruha. Jadi ayah itu kepala sekolah. Jangan sampai ayah yang sibuk bekerja, yang sebenarnya memang tujuannya untuk menghidupi keluarga, tetapi abai dengan kewajiban utamanya, yaitu menjadi kawam, memimpin, yang mendidik. Karena kan menjaga diri itu harus dengan pendidikan, tahu suri tauladan, juga pengasuhan, pendampingan. Dan tentu saja ibu lebih banyak porsinya, tetapi ayah memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter setiap anak. Jadi itu tadi ya Bunda, maksudnya kalau yang mendidik anak ini nggak sebenarnya cuma tugas seorang ibu aja, tapi di dalamnya peran ayah juga sebenarnya penting untuk di dalam Al-Quran. Bahkan Allah abadikan yang memberikan pendidikan itu para ayah. Kalau kita lihat kan Yakub alaihissalam, Ibrahim, Luqman, itu semua para ayah. Betul. Yang memberikan garis besar haluan keluarga. Nah, kita ibunya tuh yang memiliki peranan yang memang lebih banyak, tetapi ayah yang memberikan garis besar haluan keluarga tadi berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah. Jadi ayah memang banyak porsinya di luar, tapi dia penentu kebijakan, dia memberikan nafkah lahir, batin, pendidikan, kesehatan, keamanan, kedamaian gitu. Jadi dengan sinergi antara ayah dan ibu, maka insya Allah nanti anak-anak menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati. Iya, boleh Bunda diberikan sedikit tipsnya gimana sih jadi orang tua yang baik untuk mendidik anak-anak ini, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jadi orang tua nggak cukup jadi orang tua yang baik. Jadi orang tua itu harus jadi orang tua yang saleh dan harus asik. Nah, jadi orang tua yang asik nanti anak-anaknya nggak mau dekat sama mereka. Jadi kita harus memiliki ikatan emosi yang kuat antara orang tua dan anak, karena ikatan emosi ini yang mengikat hati anak-anak kita agar kita sama-sama kembali di surga. Jadi dengan dua sayap ini kita akan berkumpul lagi. Kalau kita hidup ini cuma bukan hanya di dunia, tapi nanti berkelanjutan. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita punya ilmu, kalau kita mau mengamalkan ilmu kita akan berkumpul lagi di surga kelak. Iya, jadi dengan sepasang sayap yang tadi kita bahas, dengan itu semoga nanti kita dengan keluarga kita berkumpul kembali di surga. Yaitu iman dan ilmu. Kalau tanpa ilmu, iman nggak akan bisa terlaksana. Tidak jadi amal-amal soleh, tapi jadi amal salah. Jadi dengan ilmu tadi, iman itu menjadi amal-amal yang soleh. Berarti kalau untuk jadi orang tua itu sendiri sebenarnya itu tergantung kepada diri sendiri lagi ya Bunda ya. Buat jadi orang tua yang bisa mendidik anaknya itu ada ikatan emosi biar kita dekat sama anak gitu. Ya, jadi kalau ada orang bilang anak itu bandel, itu sebenarnya orang tuanya nggak terampil jadi orang tua, kecuali memang mali ya, memang ujiannya di situ. Tapi sebenarnya sesungguhnya pada dasarnya anak-anak itu ada pada fitrah yang memiliki kemampuan, dan memang setiap manusia punya ilham moralitas, ada alham fujur, hak wa taqwa. Jadi kat aflaha man zakkaha, jadi beruntung orang-orang yang memunculkan potensi-potensinya, ketakwaannya, dan sungguh rugi orang yang mengikuti nafsunya. Setiap manusia itu. Jadi kalau orang tua nggak mau belajar dari ibu, nggak mau dari bapak, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, yang mendidik anak-anaknya sebagaimana mereka dididik oleh orang tuanya dulu, ya maka sulit akan berkumpul di surga. Jadi sebelum menjadi orang tua diusahakan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya menjadi orang tua. Salah satunya buku ini menjadi teman buat para orang tua dan para calon orang tua untuk membersamai anak-anak memunculkan potensi dengan ilmu dan dengan iman. Oke. Boleh Bunda disampaikan sedikit untuk para orang tua yang menonton, bagaimana mereka, mungkin nanti ada keluhan-keluhan yang bisa ditanyakan, boleh Bunda sampaikan sedikit dari Bunda untuk mereka yang... Ya, intinya adalah kita harus mau repot. Jadi orang tua itu kuncinya kalau berhasil itu harus mau repot. Jadi dengan ilmu, tapi kalau nggak mau repot ya susah. Ilmunya nggak bermanfaat, ilmunya cuma hanya wawasan, semuanya telah. Artinya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang harus diamalkan, dan tentu saja pasti memiliki kendala tantangan tersendiri.
Jadi jangan takut repot dan lelahnya nanti akan menjadi lilah gitu. Dan nanti Allah tidak akan menyia-nyiakan semua upaya kita. Dan tentu saja dengan pertolongan Allah. Jadi perbanyak doa agar Allah bantu kita kuat, kita bukan hanya baik tapi benar, lurus jadi orang tua, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Jadi dengan adanya teori sebelum menjadi orang tua tadi, memperbanyak ilmu dengan mungkin membaca buku Bunda, salah satunya membersamai membersamai menjadi orang tua dengan buku Sepasang Sayap Menuju Surga ini. Tapi bersamai dengan itu kita juga harus siap praktek lelahnya tadi ya Bunda ya, dan diiringi dengan nggak usah mendidik anak masakan lelah. Apapun yang dilakukan pasti lelah. Apalagi mendidik anak yang memang tantangannya jauh berkepanjangan, ujiannya mendadak. Kita jadi orang tua nggak bisa pensiun, nggak bisa anak cuti. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya menjadi orang tua, dan dengan pertolongan Allah akan mampukan kita melewati itu semua. Pekerjaan nggak ada cuti, nggak ada liburnya, nggak ada pensiunnya sampai yang iya, semoga dengan pertolongan, dengan teori yang sudah ada dipraktekkan dengan yang siap lelah dan pertolongan Allah, kita semua orang tua di luar menjadi orang tua yang diberkahi Allah sampai di surganya nanti. Ya Bunda, terima kasih banyak untuk hari ini. Iya, semoga buat orang tua yang di luar bermanfaat dan terus mau belajar jadi ibu, semangat, bismillah, nggak ada yang sia-sia, dan Allah pasti memberikan kita itu jalan keluar. Karena setiap ujian itu nggak mungkin melampaui kemampuan kita. Jadi kalau kita dikasih anak sebagai ujian, itu berarti Allah tuh tahu bahwa kita tuh bisa menjawab ujian-ujian itu. Mampu menjalani ujiannya. Iya. Semoga orang tua di luar diberi kesabaran lagi sama Allah, karena berkepanjangan, nggak ada cutinya tadi, nggak ada liburnya, nggak ada pensiunnya, jadi orang tua, dan berkah terus orang tua Bunda juga ke depannya, semoga lebih berkah lagi, dan terima kasih banyak ilmunya untuk hari ini. Semoga nanti lain kali bisa datang lagi ke podcast kita mengisi acara kita di podcast ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast ini. Semoga ilmu yang Bunda cantik ini berikan bermanfaat ke depannya, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.